Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Mari kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur kalau Tuhan boleh izinkan kita semua untuk hadir, dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita mulai pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami sepanjang 1 minggu ini. Sehingga kami boleh ya Tuhan datang kembali di dalam rumah-Mu ya Bapa. Untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus dan merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kau yang urapi ya Tuhan ibadah pada hari ini. Dari pagi hingga awal kiranya bisa memuliakan nama Tuhan. Kami bisa rasakan hadirat Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Inilah hati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama kita undang hadirat Tuhan. Oh
ku rasakan dan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Nyatakan kami rindu Tuhan, selalu
kami ingin berikan pujian-pujian kami bagimu ya Bapa. Kami rindu menaikkan pujian kami, mengagungkan namamu ya Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai dan lebih bersemangat lagi ya Tuhan meninggikan namamu ya Bapa. Dan biarlah semua yang siap memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama naikkan. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan, amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan bercinta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Semua di sini percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya? Berikan salam ke kanan kiri, katakan, kamu diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, dan hikmat kebajikan tersedia bagiku.
duduk kembali. Mari kita mau persiapkan persembahan kita yang pertama. Kita naikkan pujian Engkau baik, sangat baik. Persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama kembali lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Penolong yang selalu
dan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama angkat kita katakan segala perkara Tuhan. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke bait-Mu membawa pujian, ucapan syukur kami, membawa sorak-sorai kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Kau Tuhan dipuji, ditinggikan dari dalam bait-Mu Tuhan. Dan Roh-Mu Tuhan bertata di atas pujian setiap kami Tuhan. Berkat-Mu, berkat-Mu, berkat-Mu ya Bapa dicurahkan bagi segenap umat-Mu. Tuhan, dan kami akan kembali belajar dari kebenaran firman-Mu untuk membangun iman roh kami Tuhan, supaya kami ini semakin kuat dan semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan. Untuk hidup ibadah kami, untuk hidup rohani kami, berkualitas dan Tuhan berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kuasai umat-Mu dengan hikmat-Mu untuk menangkap dan mendapatkan pengertian yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baru 5 orang. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, selamat pagi. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan kita, Tuhan yang memberkati. Pagi hari ini kembali kita belajar firman Tuhan yang saya kasih judul Pedoman Hidup yang Benar. Kita buka di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Surat kepada orang Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Amin. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen itu harus lebih teliti memperhatikan
apa yang telah kita dengar, supaya kita ini jangan terbawa arus. Saudara, hari-hari ini kita melihat seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi di dalam ibadah doa malam, kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan segala sesuatu, itu semakin sebebas-bebasnya. Orang bebas menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan, bahkan mereka bebas mempergunakan Alkitab, baik itu untuk menguatkan iman, juga dipakai untuk memutar balikkan ayat-ayat firman Tuhan untuk menjatuhkan kekristenan. Saudara, hari-hari ini orang bebas mempergunakan Alkitab. Bahkan bukan cuma orang-orang Kristen, orang-orang dari seberang pun, mereka pakai ayat-ayat itu seenaknya, saudara. Dan sementara saya melihat ada orang-orang yang begitu mudahnya terpengaruh. Ketika saya melihat ya seperti disampaikan Bapak Yudi, ya ada pertanyaan. Tuhan Yesus tidak berbapak dan beribu. Karena itu Tuhan Yesus disebut Allah. Kemudian ditanya lagi, Adam dan Hawa berbapak atau beribu? Tidak. Adam itu Allah. Bukan. Nah, dari sini orang tersebut dijatuhkan imannya karena memakai logika. Saudara, kalau kita tidak teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, kita tidak memperhatikan bagaimana setiap firman Tuhan itu yang datang kepada kita, kehidupan kita ini akan mudah dibawa oleh arus. Seperti pada saat era COVID, saudara. Banyak orang-orang kemudian membuat edaran WhatsApp bahwa ketika COVID untuk menangkal, taburkan garam, bawa ember, laburi rumahmu dengan ini dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang itu dihantui oleh rasa ketakutan, mereka dengan mudahnya mengikuti tanpa berpikir panjang. Yang penting saya aman, yang penting saya selamat, tidak terkena COVID. Saudara. Dan kalau kita tahu almarhum Bapak Gembala di dalam khotbah-khotbahnya seringkali beliau meneteskan air mata kalau melihat ada orang-orang Kristen yang jatuh dalam ketidakmengertiannya. Bapak Gembala seringkali katakan, saya ini berusaha menjaga umat saya, menjaga jemaat saya, supaya tidak jatuh, supaya tidak terseret dan hanyut oleh arus. Saudara, kalau kita belajar sebuah kisah di dalam Hakim-Hakim pasal 7, pasal 17, ayat 1 sampai 13. Ini sebuah cerita yang cukup panjang. Hakim-Hakim pasal 17, ayat 1 sampai ayat 13. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan.
Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda. Dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku, jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Saudara, kitab Hakim-Hakim, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 16 menceritakan Simson, menunjukkan bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim. Ada hakim Deborah, hakim Simson, Yeftah, dan lain sebagainya. Tetapi di ayat 17 ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Mika. Bukan menceritakan tentang hakim yang memimpin bangsa Israel, tapi menceritakan sebuah peristiwa. Seorang pemuda yang bernama Mika, pemuda ini mencuri uang ibunya sebesar 1.100 perak. Ibunya ini kehilangan uangnya yang begitu besar, uang ini besar saudara, 1.100. Kalau tadi di dalam ayat yang ke-11 atau 12 di sana dikatakan orang Lewi itu diupah cuma 10 perak setahun. Jadi 1.100 itu kurang lebih orang Lewi itu harus bekerja selama 110 tahun. Besar. Ibu ini kaya, Mika ini kaya. Dan uang sebesar 1.100 perak itu hilang. Ketika kehilangan, ibu ini mengutuk. Siapa yang mencuri? Nah, sebuah kutukan yang jahat, sebuah kutukan yang buruk kepada orang yang mencuri. Dan ternyata Mika anaknya ini mendengar kutukan itu, mengembalikan uang itu dan mengakui, Bu, uangmu yang hilang itu, ini aku kembalikan. Aku yang mencuri uangmu, Bu. Ketika diketahui Mika yang mengambil itu, ibunya langsung berubah. Diberkatilah engkau anakku oleh Tuhan. Saudara, kita melihat begitu gampangnya habis mengutuk dan berubah menjadi berkat. Ucapan bibir seorang ibu yang begitu mudahnya berubah-ubah. Kemudian ketika uang itu diterima oleh ibu ini hendak mempersembahkan uang ini kepada Tuhan. Uang ini hendak aku persembahkan kepada Tuhan. Tapi caranya saudara, bukan dibawa ke bait Allah yang ada di Shilo. Tetapi uang itu hendak dibuat patung tuangan, patung pahatan, kemudian dituang oleh perak menjadi satu berhala. 1.100 uang perak. Kita bisa bayangkan dengan uang sebesar itu, patung seperti apa yang akan dibuat oleh seorang
tukang pahat patung. Diberikan kepada Mika untuk membuat patung. Karena Mika ini mempunyai kuil di rumahnya. Oleh Mika dikembalikan, "Enggak, Bu. Uang ini saya kembalikan kepada ibu yang melakukannya." Dan ibu ini mengambil 200 uang perak, diserahkan kepada tukang perak, dibuatlah sebuah patung pahatan yang dituang oleh perak dan ditaruh di rumah Mika. Mika ketika menerima patung ini di kuilnya, dia langsung membuat baju efod, membuat terafim. Terafim itu dewa keluarga ya saudara, seperti zamannya Yakub di rumah Laban. Laban punya dewa keluarga yang dicuri oleh Rahel, itu dewa keluarga. Kemudian membuat efod, baju kudus, baju seorang imam, mentabiskan salah seorang anaknya laki-laki untuk menjadi imam. Jadi akhirnya membantu satu rumah ibadah dengan patung 200 perak itu. Dan dalam perjalanan waktu ternyata ada seorang Lewi. Seorang Lewi itu dari Bethlehem Yehuda. Enggak kerasan saudara tinggal di Bethlehem Yehuda. Aku mau keluar. Aku mau menjadi pendatang, aku mau menjadi pengembara, di mana nanti ada tempat yang baru, aku mau tinggal di sana. Dan berjodoh ketemu dengan Mika, ditanya, "Siapa kamu?" "Aku orang Lewi, asalku dari Bethlehem Yehuda." Dan Mika kemudian katakan, "Kalau gitu, jadilah bapakku, jadilah imamku. Saya gaji 10 uang perak setahun, kamu saya kasih makan, kamu saya kasih pakaian." Setuju. Diangkatlah orang Lewi ini menjadi imam menggantikan salah seorang anaknya. Dan ketika semua itu terjadi, Mika katakan, "Taulah aku bahwa Tuhan berkenan, bahwa Tuhan itu baik dan akan memberkati karena di rumahku ada seorang Lewi." Saudara, kisah ini unik saudara. Kisah ini kita melihat bagaimana keluarga Mika ini berbuat seolah-olah semuanya itu untuk Tuhan. Berbuat seolah-olah semuanya itu dipakai untuk Tuhan. Uang 1.100 dikuduskan untuk Tuhan, tapi dalam bentuk berhala. Mika membuat efod dan terafim seolah-olah sebagai imam yang memimpin ibadah untuk Tuhan. Dan ketika bertemu dengan orang Lewi, Mika bisa berkatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberkati aku, bahwa Tuhan mendatangkan yang baik." Saudara, tapi kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Mika ini adalah dan ibunya adalah sebuah kesembronoan. Kalau kita katakan mereka tidak tahu firman Tuhan, tahu saudara. Orang mereka bisa memberkati dengan nama Tuhan. Mereka bisa menjadikan uang itu sebagai uang kudus untuk Tuhan. Mereka bisa membuat efod dan terafim, baju kudus. Mereka bisa mengangkat imam. Dan ketika bertemu orang Lewi, mereka kenal orang Lewi itulah adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kita melihat kesembronoan keluarga ini. Ucapan begitu enak, dari kutuk jadi berkat. Dari sesuatu yang jelek menjadi baik tanpa memperhatikan. Kutuk yang sudah diucapkan oleh seorang ibu terhadap anaknya, itu akan membawa dampak bagi anaknya ini. Saudara, ibu ini tidak berhati-hati di dalam perkara yang dihadapi. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan mengucapkan kutuk,
ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi emosi, ketika kita dalam pikiran yang kalut, ketika kita marah, ketika kita tidak bisa menahan diri, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Berhati-hatilah dengan lidah bibir kita. Jangan kita sembrono melepaskan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang-orang yang begitu gampangnya, saudara, di dalam emosiannya, mereka sembrono. Dan ketika tahu segala sesuatu jelek, hanya tinggal minta maaf. Saudara, banyak video-video viral ya, mereka berbuat emosi semaunya. Marah-marah, gedor-gedor pintu mobil, tabrak dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya mereka minta maaf. Tapi kejadian itu menjadi satu rentetan peristiwa yang akan dikenang. Dan kita melihat netizen akan berkata, akhir-akhirnya minta maaf, akhir-akhirnya minta maaf. Karena ketidakhati-hatian. Ayat ini katakan, supaya hidup kita ini mau berhati-hati terhadap lidah bibir kita. Yang kedua, saudara, Ibu Mika ketika mendapatkan uang itu, ingin mempersembahkan itu sebagai sesuatu yang kudus kepada Tuhan, sebesar 1.100 sikal. Tapi kenyataannya, yang dipakai untuk membuat patung itu hanya 200 sikal. 900 sikal itu dipakai untuk kehidupannya pribadi. Padahal 1.100 itu sudah dijadikan uang kudus. Aku hendak menjadikan uang ini sebagai uang kudus bagi Tuhan. Ia sudah mengucapkan satu janji di hadapan Tuhan. Tapi pada realitanya dia berubah pikiran. 1.100 itu dipakai hanya 200, 900-nya disimpan. Saudara, dari sini kita pun belajar. Bagaimana kita juga berhati-hati di dalam kita ini bersikap kepada Tuhan. Jangan kita sembarangan mengucapkan janji kepada Tuhan. Jangan kita sembarangan meminta kepada Tuhan dengan kita melakukan janji kepada Tuhan. Saudara, kalau Bapak Gembala almarhum pernah bercerita, ada seseorang pengusaha datang kepada Bapak Gembala, Om, saya ada proyek Om. Tolong doakan supaya saya menang. Nanti kalau menang Om, saya tidak lupa sama Om. Saya tidak tahu berapa persen, nanti sekian persen dari keuntungan saya ini saya kasihkan Om. Saudara, Bapak Gembala, iya, saya doakan. Didoakan saudara oleh Bapak Gembala. Dan ternyata Tuhan bekerja. Proyek ini goal. Orang ini diberkati. Apa yang dia inginkan tercapai, saudara. Saudara, tapi Bapak Gembala tahu orang ini berhasil dalam proyeknya. Orang ini sudah lupa dengan apa yang diucapkan pertama kali. Orang ini cuma ngasih Bapak Gembala, Om, ini berkat buat Om. Terima kasih karena doanya. Nominalnya tentu tidak seimbang. Ya, tentu tidak seimbang. Tapi seorang hamba, seorang gembala, Bapak Gembala tahu, ini ukuran berkat Tuhan untuk saya. Tapi orang ini bersalah di hadapan Tuhan. Karena ia sudah melakukan satu janji kepada seorang hamba Tuhan. Saudara, kita pun harus berhati-hati. Saudara,
Saya saksi ya saudara. Pada tahun 98, saya di tahun yang baru, di atas podium ini saudara, saya ini duduk saudara, Tuhan, lepaskan saya dari kesulitan yang saya alami. Lepaskan saya dari beban yang saya hadapi. Tahun 98. Kalau ini terjadi Tuhan, saya berjanji sama Tuhan, saya akan beli 10 Alkitab dan saya akan ikut sekolah orientasi melayaninya Betani. Saudara, tahun 98 saudara. Dan ternyata masalah saya selesai. Dengan gampangnya masalah saya diselesaikan oleh Tuhan. Habis gitu saudara, dalam pikiran saya, 10 Alkitab gampang enggak saudara? Gampang saudara, punya uang, beli 10 Alkitab. Saya beli 10 Alkitab, Tuhan ini 10 Alkitab janji saya. Saya pakai jemaat yang baptis, saya kasih Alkitab. Jiwa baru, saya kasih Alkitab. Ya, saya tidak pernah cerita sama Bapak Gembala, Ibu Gembala mungkin tidak tahu ya. Tapi yang baptis saya kasih Alkitab. Ada jiwa baru saya kasih Alkitab. Sampai 10 itu habis. Tinggal 1 saudara. SOM. Sekolah orientasi melayani saudara. Jalan. Tidak saudara. Saya pikir Tuhan, saya pulang kerja malam. Saya harus ke Betani Manyar Tuhan. Saya tidak ada waktu Tuhan. Sebentar. Ya. Terus saudara, itu mengejar saya saudara. Setiap kali ada ayat yang katakan, bayarlah nasarmu di hadapan Tuhan. Itu mengingatkan saya punya hutang kepada Tuhan. Itu mengingatkan saya terus saudara. Sampai saya pernah berkata sama Bapak Gembala, Om, saya punya hutang sama Tuhan Om. Bapak Gembala katakan, iya King. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu mengerti, itu hiburan buat saya. Saudara, Bapak Gembala itu menghibur, menenangkan saya. Tuhan baik, Tuhan mengerti kondisimu. Saudara. Tapi itu ada mengejar saya, saudara. Dan saya terus berdoa, Tuhan, aku punya utang. Tuhan, aku punya utang. Tuhan, aku punya utang. Itu mengejar saya. Saya katakan, Tuhan, aku tidak tahu caranya aku bayar itu ya apa. Setelah COVID, SOM itu buyar, saudara. Tidak ada SOM lagi. Berapa tahun, saudara? 98 sampai 2018 itu sudah 20 tahun. Sampai sekarang berarti kurang lebih 26 tahun, saudara. Tidak terbayar, saudara. Sampai satu saat Betani ini buka SOM online, saudara. Ikut, langsung saya daftar, saudara. Langsung saya daftar ikut sekolah orientasi melayani online ini. Saya daftar, saya masukkan data saya, dan saya mengikutinya, saudara. Saya katakan, Tuhan, dengan caramu, aku bisa membayar janjiku, saudara. Dan hari ini saya sudah mengikuti 2 kelas, saudara. Yang pertama kelas keselamatan, yang kedua kelas Roh Kudus Holy Spirit, dan berakhir bulan ini, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan menyelesaikannya. Tapi ketika kita berjanji, jangan kita ini sembrono, saudara. Seperti di dalam Ibrani tadi. Di dalam ayat yang kedua katakan, setiap pelanggaran itu ada balasan yang setimpal. Ini yang dilakukan oleh Ibu Mika. Yang ketiga, Mika membuat patung
dan menjadikan anaknya sebagai imam, menyetarakan dengan orang-orang Lewi sebagai pelayan Tuhan. Layak? Enggak layak, saudara. Firman Tuhan katakan setiap pelayan Tuhan itu harus menguduskan dirinya sebelum masuk pelayanan. Setiap pelayan Tuhan itu harus menguduskan diri sebelum ia membawa persembahan kepada Tuhan. Setiap pelayan Tuhan itu harus mempersiapkan dirinya sendiri benar-benar kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah Bani Lewi sebagai pelayan. Dan sebagai imam itu ada keturunan Harun. Tapi ini anaknya sendiri sembrono diangkat sebagai imam. Ditabiskan, dibuatkan baju efod, dibuatkan terafim. Dan yang terakhir, ketika bertemu dengan orang Lewi. Wah, benar, ini pas orang Lewi. Tuhan kirimkan orang Lewi untuk saya. Tuhan kirimkan orang Lewi untuk kuilku. Diangkat jadi imam, diangkat jadi bapak, ditabiskan menjadi imam dengan gaji 10 perak. Dan dia katakan, Tuhan memberkati keluargaku. Saudara, jangan kita sembrono ketika kita datang melayani Tuhan. Jangan kita sembrono ketika kita membawa diri ini kepada Tuhan. Saudara, bawa hidup ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, suruhlah bangsa ini untuk menguduskan diri. Suruhlah bangsa ini untuk menguduskan diri terlebih dahulu untuk menghadap aku besok. Suruhlah bangsa ini mempersiapkan diri berkenan terlebih dahulu untuk menghadap aku besok. Jadi mereka mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan, menguduskan diri untuk berkenan kepada Tuhan, baru datang menghadap Tuhan. Jangan kita balik. Keadaanku seperti ini, aku datang kepada Tuhan supaya Tuhan menguduskan aku. Seringkali kita katakan, Tuhan kuduskan aku, Tuhan kuduskan aku. Saudara, kita ini harus menguduskan diri kita ini ketika kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan asal-asalan kita datang dan kemudian kita katakan, Tuhan kuduskan aku. Kuduskan dirimu ketika engkau datang kepada Tuhan. Jangan kita, banyak orang-orang saudara, mereka datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Saudara, kalau kita baca di dalam 2 Samuel 6 ayat 13-14. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Saudara, ketika tabut Allah itu dibawa, tabut Allah itu dibawa bersama-sama dengan Raja Daud. Raja Daud itu menari-nari di hadapan Tuhan, bersukacita karena tabut bait Allah itu. Ia menari sekuat-kuatnya, ia mempermuliakan Tuhan sekuat-kuatnya. Tapi kita melihat di dalam setiap langkah, setelah sekian langkah di dalam ayat 14 tadi, ayat 2 Samuel 6 ayat 13, di sana Raja Daud itu membawa persembahan kepada Tuhan. Dia potong kambing domba, dia bawa persembahan itu di hadapan Tuhan. Dia mempersiapkan diri, bukan cuma tari-tarian, bukan cuma puji-pujian, tapi dia persiapkan diri untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan kita ini aku datang ke gereja tanpa mempersiapkan diri. Persiapkanlah diri kita untuk ibadah. Persiapkan diri kita ini membawa persembahan syukur kita
itu kepada Tuhan. Hakim-Hakim 17, Mika ini, ayatnya, poinnya dikatakan di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6. Kita baca ya saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, saya katakan Tuhan, seolah-olah ayat ini menjadi pembenaran. Seolah-olah ayat ini menjadi alasan Tuhan bahwa Mika itu berbuat seenaknya. Bahwa Mika itu berbuat semau-maunya. Bahwa Mika ini melanggar kekudusanmu semau-maunya. Ibunya ini melakukan pelanggaran-pelanggaran semau-maunya. Seolah-olah ayat ini menjadi pembenaran. Karena tidak ada raja. Dan setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Karena tidak ada pemimpin. Mereka berbuat sebebas-bebasnya tanpa memikirkan akibatnya. Saya katakan Tuhan, rasanya ini sebagai kok ayat pembenaran, ayat alasan. Tapi saudara tahu, dalam Hakim-Hakim 18, patung sembahan Mika ini direbut oleh orang Dan. Dan dalam Hakim-Hakim pasal 19, di sana ada perbuatan noda di Gibea, di mana orang Lewi ini memiliki gundik. Dan akhirnya gundik ini mengalami pelecehan. Dan gundik ini meninggal. Dan orang Lewi ini, gundik ini dipotong-potong. Dikirimkan, disebar ke seluruh Israel. Dan Israel memerangi orang Benyamin. Sudah, sesuatu yang mengerikan terjadi atas suku Benyamin, sesuatu yang mengerikan terjadi atas orang Lewi ini. Karena kesembronoan. Padahal mereka mengerti berkat Tuhan, mereka mengerti hukum-hukum Tuhan, tapi mereka berbuat semaunya. Bukan alasan tidak ada pemimpin. Mereka mengerti Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan, mereka bisa buat baju efod, mereka bisa mengangkat orang Lewi, mereka bisa mengucapkan berkat Tuhan. Itu mereka mengerti hukum Taurat. Tapi menjadi alasan tidak ada raja untuk berbuat semau-maunya. Saudara, di dalam kitab Roma, pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, ayat ini katakan mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka menegakkan kebenarannya sendiri, dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak kekristenan yang menegakkan kebenarannya sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Adalah banyak kekristenan yang memakai pola pikir dan logika mereka sendiri dan tidak memakai kebenaran Allah. Seperti beberapa waktu yang lalu munculnya Kristen progresif. Mereka menegakkan kebenaran sendiri. Ada lagi yang mengatakan oleh perbuatan baik manusia diselamatkan. Kalau dengan berbuat baik manusia itu tidak diselamatkan, berarti Tuhan itu tidak adil. Berarti Tuhan itu jahat. Saudara, ini logika manusia.
yang mereka pakai untuk menegakkan kebenarannya sendiri. Padahal di dalam Alkitab dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan selain di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ini ayat Alkitab, tapi mereka pakai kebenarannya sendiri. Mereka tegakkan itu sendiri. Dan mereka bangun kebenaran itu semau-maunya. Saudara, sebuah contoh di dalam permasalahan gereja. Saya kasih contoh hal persepuluhan. Saudara, saya tidak menuntut hal persepuluhan ini, kemudian saya todongi saudara untuk bayar persepuluhan, enggak. Tapi saya mencoba menyampaikan ini, saudara. Kebenaran yang ditegakkan sendiri. Saudara, pernah saya sampaikan di dalam doa malam. Hari-hari ini, persepuluhan itu pro dan kontra. Ada orang yang katakan, persepuluhan itu wajib supaya engkau diberkati. Mereka pakai Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah persembahan sepersepuluhanmu itu ke rumah Tuhan dan ujilah aku apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkatku kepadamu. Tapi ada yang pakai ayat-ayat di dalam perjanjian baru. Mereka katakan persepuluhan itu produk lama. Persepuluhan itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak membahas persepuluhan. Dan orang-orang mulai dengan nyinyirnya, persepuluhan memperkaya hamba Tuhan, persepuluhan itu lebih baik diberikan kepada orang miskin, persepuluhan itu lebih baik dipakai untuk yatim piatu, kita sendiri kekurangan, kenapa kita itu harus membayar persepuluhan? Ya, ini pro dan kontra. Ya. Tapi mari kita berpikir, saudara, kalau kita katakan persepuluhan itu produk perjanjian lama, produk lama, kalau dalam perjanjian baru tidak ada persepuluhan. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, perjanjian baru mengajarkan kita apa? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus pikul salib. Saudara mau pikul salib? Kita mesti berpikir, waduh pikul salib, waduh berat, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Itu produk perjanjian baru, saudara. Tidak ada perjanjian baru menceritakan kalau engkau bawa persepuluhan atau apa, tidak ada memang, saudara. Itu produk perjanjian lama. Tapi ketika Ibu Gembala doa berkat, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Amin, mau. Mau, engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin, mau. Mau. Ishak bertambah kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Amin. Amin. Itu produk perjanjian lama atau baru, saudara? Lama, itu kita comot. Tapi apa yang menjadi kewajiban? Kita katakan itu perjanjian lama. Produk perjanjian baru, pikul salib. Produk perjanjian baru, engkau akan menanggung derita dan sengsara karena namaku. Produk perjanjian baru, karena engkau akan dianiaya karena namaku. Tidak mau, saudara. Itu tugasnya penginjil-penginjil. Itu tugasnya orang-orang yang ke daerah-daerah. Itu tugasnya mereka yang diutus-utus Tuhan. Ini, saudara, seringkali kita pun berbuat semaunya dengan menegakkan kebenaran sendiri. Saudara, melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak jemaat, berpeganglah, berpedomanlah kepada firman Tuhan. Berpeganglah
kepada Alkitab yang saudara miliki. Ini pegang saudara, ini baca. Sekarang katanya sudah tidak zamannya bawa Bible, tidak zamannya bawa Alkitab berat. Sekarang ada di aplikasi Android. Baca saudara setiap hari. Baca setiap hari Alkitabmu itu dalam aplikasimu. Karena ini kemana-mana engkau ikut. Ikut saudara. Baca dalam waktu senggangmu Alkitab ini. Jangan buka WA, jangan buka belanja online dan lain sebagainya yang berjam-jam. Sempatkan untuk membaca Alkitab. Itu yang akan menjadi pedoman dan itu yang akan memimpin hidup kita. Supaya kita bisa hidup menegakkan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu, bahwa seringkali Tuhan, kami ini hidup dengan logika, dengan kemauan hati kami, dan kami tidak menegakkan kebenaran-Mu, karena keinginan-keinginan dan pola pikir kami. Biar kami belajar dari Mika Tuhan, yang mencampur adukkan ibadah dengan sinkritisme, dengan sesuatu yang tidak ilahi, dengan sesuatu yang memberhalakan hidupnya, dan akhirnya mencelakakan bangsanya sendiri. Tuhan, biar kami belajar untuk hidup ini berkenan di hadapan-Mu, untuk kekristenan kami menjadi lebih baik. Kami memperhatikan setiap apa yang kami dengar, supaya kami tidak hanyut terbawa arus di akhir zaman ini. Materialkanlah firman-Mu, berikanlah pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi bagi kami, supaya kami Tuhan menjadi umat yang cerdas dan berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya sampaikan berita gereja, acara ibadah di tempat ini, setiap hari Selasa, di gereja diadakan ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore. Kemudian hari Kamis, di gereja diadakan ibadah doa puasa, yang dimulai jam 8 pagi. Dan sekali lagi saya himbau jemaat, hari Kamis sekalipun kita tidak bisa hadir untuk mengikuti ibadah doa puasa, kalau saudara hatinya digerakkan untuk bergabung dalam puasa, berpuasalah di hari Kamis. Saya ambil putusan untuk berpuasa di hari Kamis. Dan hari Jumat, ibadah doa malam secara online melalui Zoom jam 7 malam. Hari Sabtu, ibadah kaum muda jam 7 malam. Dan hari Minggu seperti hari ini, ibadah raya yang pagi hari 7:30 pagi. Saudara, biar kita bisa berdoa juga supaya ibadah-ibadah yang vakum karena COVID bisa diadakan lagi. Dan untuk minggu depan tanggal 17 itu hari Sabtu, hari kemerdekaan negara kita. Saudara, tanggal 17 kaum muda akan mengadakan perayaan 17 di gereja, yang jiwa-jiwa muda saya undang hadir di dalam perayaan 17 Agustus di gereja. Dan tanggal 18 minggu depan akan dilayani oleh Bapak Alex Karamoy dari Jakarta. Kita juga mau datang menikmati berkat dari dosen ini. Ini dosen sekolah Alkitab, sekolah teologia di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Alex Karamoy, Master Teologia. Dan juga jangan lupa kita pakai dress code merah putih. Mungkin nanti juga
dari staf gembala bisa disediakan door prize untuk yang terpilih, saudara. Dan tanggal 25 gereja akan dilayani oleh tim MLC Semarang, Mission Link Center Semarang, pimpinan Bapak Kristiawan, dan akan kembali dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Bella Francia atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pastor Merah, saudara, yang semuanya serba merah, sampai laptopnya merah, handphonenya merah, sepatunya dipilok merah, saudara, karena mengidentikan dirinya dengan warna merah. Puji Tuhan, kita sudah menyampaikan semuanya. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya serahkan kembali kepada WL. Mari kita persiapkan persembahan yang kedua sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Kini ku angkat
Kami Tuhan merasakan Tuhan berkat Tuhan pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Engkau celikan mata rohani kami Tuhan. Khususnya bagi orang-orang tua supaya tidak dengan sembarangan Tuhan mengatakan sesuatu ya Bapak. Itu sangat merugikan anak-anaknya Tuhan. Bersumpah tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami ya Bapa. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus menegur setiap hati kami. Supaya kami tidak keras kepala. Tapi kami mau takluk kepada firman Tuhan. Terima kasih Engkau pakai Tuhan. Bapak Tiongkeng, berikan dia lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya ya Tuhan. Berkati yang pimpin pujian, singer, leader Tuhan berkati. Pemain musik Engkau berkati. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Supaya jemaat ini makin bertumbuh imannya di dalam Engkau Bapa. Dan firman tidak berlaku begitu saja. Tapi mereka pulang dengan membawa berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkati engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah Tuhan kesehatanmu, rumah tanggamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih.